Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah mekanika yang mengenai sebuah balok kecil bermassa M yang meluncur di atas bidang miring bermassa M yang juga bebas bergerak di atas lantai horizontal. Nah, di sini diketahui M adalah massa balok kecil yang meluncur, M besar massa bidang miring, theta yaitu sudut kemiringan bidang terhadap horizontal, A itu percepatan blok M relatif terhadap bidang miring, dan A besar itu percepatan horizontal bidang miring M terhadap tanah. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu metode hukum Newton dan metode mekanika Lagrange. Di sini yang pertama itu menganalisis kinematika dan pusat massa, di mana sigma F sama dengan 0. Maka M kali min A besar tambah M kali min A besar tambah A cos theta sama dengan 0. Kemudian kita menghubungkan antara A besar dan A kecil, di mana A besar sama dengan MA, di mana A besar sama dengan M kali A cos theta per M besar tambah M kecil. Ini kita masukkan ke persamaan 1. Kemudian menganalisis dinamika pada blok M, di mana sigma F sama dengan M kali A. Maka Mg sin theta tambah Ma cos theta sama dengan Ma. Ini dimasukkan ke persamaan 2. Kemudian Mg sin theta tambah Ma cos theta sama dengan Ma. Ini dimasukkan ke persamaan Nah, Mg sin theta tambah Ma cos theta sama dengan Ma. Kemudian A sama dengan G sin theta tambah A cos theta. Ini dimasukkan ke persamaan 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2, di mana A sama dengan G sin theta tambah Ma cos theta per M tambah M dikali cos theta. Maka penyederhanaan aljabarnya itu menjadi A percepatan blok M relatif terhadap bidang miring itu M tambah M kali G sin theta per M tambah M sin kuadrat theta. Kemudian untuk percepatan horizontal bidang miring M terhadap tanah itu Mg sin theta kali cos theta per M tambah M kali sin kuadrat theta. Kita masuk ke metode Lagrange, di mana koordinat generalisasinya itu ada X dan S, di mana X itu posisi horizontal M dan S itu jarak luncur blok M relatif terhadap bidang miring. Nah, kemudian kita masuk ke energi kinetik dan potensial, di mana kecepatan blok M terhadap tanah itu memiliki komponen .x kurang .is kali cos theta dan min .s kali sin theta, di mana T itu sama dengan 1/2 kali M kali .x kuadrat tambah 1/2 kali M dikali .x kuadrat tambah .s kuadrat kurang 2 kali .x kali .s kali cos theta. Kemudian untuk potensialnya itu min Mg kali sin theta. Maka persamaan Lagrange-nya itu L sama dengan T kurang V sama dengan 1/2 kali M tambah M dikali .x kuadrat tambah 1/2 M .is kuadrat. Kemudian persamaan Lagrange-nya itu L sama dengan T kurang V sama dengan 1/2 dikali M tambah M kali .x kuadrat tambah 1/2 kali M kali .s kuadrat dikurang M kali .x kali .s kali cos theta tambah Mg sin theta. Kemudian koordinat X-nya itu D per dt kali L per x sama dengan 0. Maka M tambah M .x tambah M .s kali cos theta sama dengan 0.
Kemudian untuk koordinat S-nya itu D per dt kali do L per do dot S sama dengan 0. Maka M kali dot S kurang M kali dot X kali cos theta kurang MG sin theta sama dengan 0. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan masalah mekanika pada sistem dua massa yang dihubungkan dengan batang pendulum ganda menggunakan metode Lagrange. Nah, di sini diketahui L-nya itu 2R dengan massa M di tengah masing-masing R dari engsel. Konfigurasinya itu tingkat 1 bawah di bawah tanah, tingkat 2 itu tingkat 2 atas di ujung tongkat 1. Di mana kondisi awalnya itu T sama dengan 0, yaitu sudut sama dengan theta 1 sama dengan 0 kali theta 2 sama dengan epsilon. Kemudian kecepatannya itu sama dengan theta 1 sama dengan theta 2 sama dengan 0. Kemudian ditanya itu percepatan sudut awal dot theta 1 dan dot theta 2. Kemudian penyelesaiannya itu di mana posisi massa 1 M1 itu X1 itu sama dengan R sin theta 1 sama dengan R theta 1. Kemudian di sini Y1-nya itu R cos theta 1 sama dengan R kali 1 kurang. Kemudian untuk Y1-nya itu R kali cos theta 1 sama dengan R kali 1 kurang 0 kuadrat 1 per 2. Kemudian untuk massa posisi 2 ya M2 yaitu di mana X2 sama dengan 2R sin theta 1 tambah R sin theta 2 sama dengan yaitu sama dengan 2R theta 1 tambah R theta 2. Kemudian untuk Y2-nya itu 2R cos theta 1 tambah R cos theta 2 sama dengan yaitu hasilnya yaitu sama dengan 2R kali 1 kurang 0 kuadrat 1 per 2 tambah R kali 1 kurang 0 kuadrat 1 per 2. Kemudian untuk energi kinetik dan potensialnya itu di mana energi kinetiknya itu dot X kuadrat tambah dot Y1 kuadrat Y2 kuadrat 1 sama dengan R dot theta 1 kuadrat. Dan untuk dot X kuadrat 2 tambah Y kuadrat 2 itu sama dengan untuk dot X kuadrat 2 tambah Y kuadrat 2 itu sama dengan 2R dot theta tambah R theta 2 kali theta 2 dikuadratkan. Nah, jadi T sama dengan 1 per 2 dikali M dikali R dot theta 1 dikuadratkan tambah 1 per 2 dikali M dikali 2R theta 1 2R dot theta 1 tambah R dot theta 2 dikuadratkan, yaitu sama dengan 1 per 2 dikali MR kuadrat dikali 0 kuadrat 2 tambah 4 dot theta kuadrat tambah 1 tambah 4 dot theta 1 dikali dot theta 2 ditambah dot theta kuadrat 2. Maka energi kinetiknya itu T sama dengan 1 per 2 kali MR kuadrat dikali 5 dikali theta 1 kuadrat tambah 4 kali dot theta 1 dikali theta 2 ditambah theta kuadrat 2. Kemudian untuk energi potensialnya itu V sama dengan MGY1 tambah MGY2, yaitu sama dengan MGR dikali 1 kurang
0 kuadrat 1/2 ditambah mg dikali 2r, kemudian dikali 1 kurang theta kuadrat 1/2, kemudian ditambah r kali 1 kurang 0 theta kuadrat 2 ditambah 2. Jadi energi potensialnya itu V sama dengan min mgr kali 1/2 theta kuadrat 1 tambah theta kuadrat 1 tambah 1/2 theta kuadrat 2, kemudian yaitu sama dengan min mgr dikali 3/2 theta kuadrat 1 tambah 1/2 theta kuadrat 2. Kemudian berikutnya itu kita masuk ke persamaan Lagrange, di mana Lagrange itu L sama dengan T kurang V. Jadi L itu sama dengan 1/2 mr kuadrat dikali 5 kali dot theta kuadrat 1 tambah 4 dot theta 1 dikali dot theta 2 tambah dot ditambah 0 kuadrat 2, kemudian ditambah mgr dikali 3/2 dot theta 1 kali 2 tambah 1/2 theta kuadrat 2. Jadi untuk penurunan Lagrange-nya itu d per dt dikali do L per do theta sama dengan do L per do theta untuk Q1 dan Q2. Q1-nya itu mr kuadrat dikali 5 theta dot theta ditambah 2 dot theta 2 sama dengan 3 mgr theta 1. Jadi maka jadi 5 dot theta 1 tambah 2 dot theta 2 sama dengan 3 kali G sama dengan R theta 1. Untuk theta 2-nya itu mr kuadrat dikali 2 kali dot theta 1 ditambah dot theta 2 sama dengan mgr theta 2. Maka jadinya 2 dot theta 1 tambah dot theta 2 sama dengan G per R theta 2. Kemudian untuk percepatan sudut saat awal di mana T sama dengan 0, itu kita substitusikan theta 1 sama dengan 0 dan theta 2 itu sama dengan epsilon ke persamaan 5 kali 5 dot theta 1 tambah 2 dot theta 2 sama dengan 3 G per R Q1 dan kepersamaan 2 dot theta 1 tambah dot theta 2 sama dengan G per R theta 2. Nah, kemudian persamaan satunya itu 2 dot sama dengan min 5 dot theta 1, maka jadi dot theta 2 sama dengan min 2 dikali 5 theta. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 2, yaitu 2 dot theta 1 dikurang dengan 2 kali 5 dikali dengan dot theta 2 kali 5 dot theta 1. Jadi sama dengan 9 jadi sama dengan 2 dot theta 1 dikurang 2 kali 5 dot theta 1 sama dengan G per R epsilon dikali epsilon. Kemudian maka min 0 dikali 5 theta 1 itu sama dengan G per R dikali epsilon itu menjadi dot theta 1 sama dengan 2 kali G kali epsilon per R. Maka hasilnya dot theta 2
sama dengan min 2 kali 5 dikali dengan 2 kali G kali epsilon per R itu sama dengan 5 kali G kali epsilon itu sama dengan R. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan penurunan persamaan gerak sebuah bandul yang titik gantungnya itu bergerak secara horizontal. Nah, yang pertama itu diketahui M sama dengan massa titik di ujung batang. L-nya itu jarak titik tumpu ke massa. XS itu berosilasi secara horizontal sesuai dengan fungsi X kali T sama dengan A cos kali omega T. Di A itu simpangan maksimum horizontal penuh. Nah, kemudian penyelesaiannya itu di sini ada koordinat dan kinematika. Misalkan θ itu adalah sudut pendulum terhadap garis vertikal, maka posisi masanya itu dalam koordinat kartesius dapat dinyatakan sebagai X sama dengan S kali T tambah L kali sin θ itu sama dengan A cos kali omega T tambah L sin θ. Maka Y-nya itu sama dengan L cos θ. Kemudian di sini X-nya itu sama dengan, nah kemudian untuk dot X sama dengan min A omega sin kali omega T tambah L dot theta cos theta. Nah, untuk Y dot Y itu sama dengan L theta kali sin theta. Ke energi kinetik dan potensial, di mana energi kinetiknya itu 1/2 kali M kali dot X kuadrat tambah dot Y kuadrat. Nah, kemudian kita substitusikan, di mana T itu sama dengan 1/2 kali M kali A kuadrat dikali omega kuadrat dikali sin kuadrat dikali omega kali T tambah L kuadrat dikali theta kuadrat dikurang 2A kali L dikali omega dot sin dikali omega T dikali cos theta. Kemudian untuk energi potensialnya itu V sama dengan mg kali Y sama dengan min mgl dikali cos theta. Kemudian untuk persamaan Lagrange-nya yaitu L sama dengan T kurang V. Untuk penurunannya itu D sama dengan D per dt sama dengan do L per do dot theta kurang 2L per do. Kemudian untuk persamaan Lagrange-nya L sama dengan T kurang V. Nah, jadi penurunannya itu D sama dengan D per dt sama dengan do L per do dot theta kurang do L per do theta sama dengan 0. Jadi dot theta tambah G per L PL kali sin theta sama dengan A kali omega kuadrat per L dikali cos kali omega T dikali cos theta. Kemudian untuk penyelesaian sudut kecilnya itu di mana dot theta tambah G per L kali 0 sama dengan A kali omega kuadrat per L dikali cos dikali omega kali T. Kemudian ini theta dikali T sama dengan L1 kali cos dikali omega 0 tambah T tambah L2 dikali sin dikali omega 0 kali T. Kemudian kita asumsikan theta P sama dengan theta kali cos theta dikali theta kali kemudian kita asumsikan theta P sama dengan theta cos dikali omega T dikali omega. Kemudian kita asumsikan theta P sama dengan theta cos WT kita substitusikan ke theta sama dengan A kali W kuadrat per L per W kuadrat 0 dikurang W kuadrat. Kemudian theta dikali T itu sama dengan L cos
dikali akar dari G per L dikali T ditambah L2 sin dikali akar G per L dikali T tambah AW per G kali L dikali W kali cos WT. Oke, baik. Berikutnya saya akan membahas tentang mekanika Lagrange untuk sistem dua massa yang terhubung, di mana salah satunya itu berosilasi seperti pendulum dan mempengaruhi gerak radial massa lainnya. Nah, kemudian itu di sini diketahui M itu sama dengan M1 kurang M2 sama dengan M1 dikali M2 sama dengan M, L itu sama dengan Y tambah R kali L, dan seterusnya. Kemudian penyelesaiannya, L sama dengan T kurang V. Di sini untuk T itu energi kinetik itu sama dengan 1/2 dikali M dot R kuadrat ditambah 1/2 M dikali dot R kuadrat tambah R kuadrat dikali theta kuadrat. Kemudian untuk energi potensialnya, min MGR dikurang MGR cos theta. Dan untuk Lagrange-nya, M dikali dot R kuadrat ditambah 1/2 MR2 dot theta kuadrat tambah MGR dikali 1 tambah cos theta. Kemudian untuk persamaan geraknya itu di sini ada R dan Q, di mana R itu 2R 2 dot R tambah R dot 0 kuadrat dikurang G dikali 1 tambah cos theta sama dengan 0. Kemudian untuk Q-nya D per DT itu R kuadrat dot theta tambah GR sin theta sama dengan 0. Maka R dot theta tambah 2R 2 dot R dikali dot theta tambah G sin theta sama dengan 0. Maka percepatan rata-ratanya itu percepatan rata-ratanya itu 0 jauh lebih kecil dari 1 itu sama dengan cos theta sama dengan 1 kurang 0 kuadrat per 2. Kemudian untuk sin theta-nya itu theta. Kemudian kita persubstitusikan ke persamaan 5, di mana 2 dot R tambah 5 dot theta kuadrat tambah G dikali 1 tambah 1 dikurang theta kuadrat per 2. Itu sama dengan 2G tambah R theta kuadrat kurang G theta kuadrat per 2. Kemudian untuk R sama dengan G tambah 1/2 R dot theta kuadrat dikurang 1/4 kali G theta kuadrat. Rata-rata selama beberapa periode itu Q kali theta sama dengan epsilon cos kali WT. Theta itu sama dengan 1/2 epsilon kuadrat. Kemudian untuk dot theta kuadrat itu sama dengan 1/2 W kuadrat kali epsilon kuadrat. Nah, karena W kuadrat sama dengan GR sama dengan 1/2 R kali dot theta kuadrat sama dengan 1/2 dikali R dikali 1/2 dikali G per R dikali epsilon kuadrat. Jadi sama dengan 1/4 G kali epsilon kuadrat. Maka ini adalah gaya sentripetal. Kemudian min 1/4 dikali G dikali theta kuadrat sama dengan min 1/8 kali G epsilon kuadrat. Ini gaya gravitasinya. Kemudian untuk percepatan rata-rata massa kiri itu dot R sama dengan G tambah 1/4 kali G epsilon kuadrat kurang 1/8 kali G epsilon kuadrat sama dengan G tambah 1/8 dikali G kali epsilon kuadrat. Untuk percepatan massa kiri itu dot Y sama dengan 1/2 dikali 1 tambah epsilon kuadrat per 8. Baik, di sini saya akan menjelaskan fenomena mekanika mengenai pendulum terbalik. Nah, di sini memiliki sebuah batang yang tak bermassa dengan panjang L dan massa itu M di ujungnya. Nah, perbedaan utama adalah titik tempuh pendulum ini tidak diam, melainkan beroscilasi secara vertikal. Nah, di sini diketahui M ada di ujung tongkat,
E-nya itu panjang konstan batang tak bermasa, Y kali T sama dengan Y kali T sama dengan A cos BT, kemudian theta itu diukur vertikal ke atas, kemudian theta sama dengan 0 adalah posisi terbalik. Penyelesaiannya itu persamaan yang pertama itu persamaan gerak, di mana dot theta sama dengan G per E kurang A V kuadrat per E dikali cos dikali BT dikali sin theta. Kemudian untuk E dot theta sama dengan G tambah dot Y kali T kali sin theta. Kemudian di sini plus G per E itu sin theta menunjukkan bahwa gravitasi cenderung mendorong pendulum menjadi theta sama dengan 0 sehingga membuatnya jatuh. Jadi osilasi A sama dengan 0 itu posisi tidak stabil. Nah, kemudian jika V itu cukup besar atau frekuensinya tinggi, maka gerak pendulum dapat dipisahkan menjadi komponen lambat dengan pi dan komponen cepat dengan epsilon. Dengan metode rata-rata satu periode, maka dot pi sama dengan G per E dikali sin pi kurang A kuadrat dikali V kuadrat per 2E kuadrat dikali sin pi dikali cos pi. Maka V dikali alfa kurang G kali E kali cos pi tambah A kuadrat dikali V kuadrat per 4E kuadrat dikali sin kuadrat pi. Nah, pertanyaannya, mengapa pendulum itu tidak jatuh? Nah, karena osilasi vertikal menciptakan gaya restorasi tambahan yang mengalahkan ketidakstabilan gravitasi, di mana posisi terbalik itu pi sama dengan 0, maka menjadi minimum stabil stabil jika A V kuadrat lebih besar dari 2GE. Kemudian untuk pi jauh lebih kecil dari 1 radian, maka pi tambah A kuadrat dikali V kuadrat tambah 2E kuadrat kurang 9E kurang G per E dikali theta sama dengan 0. Kemudian ini omega itu akar dari A kuadrat dikali V kuadrat per 2E kuadrat kurang G per E. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan.